Hai guys, welcome back to my channel. Finally bertemu bersama aku Andi. Dan di video ini aku akan bahas tentang lagu kartun yang diputar terbalik. Itu artinya serem banget, bahkan ada unsur-unsur yang menyesatkan. Kalau kemarin sempat ramai yang aku bahas lagunya Dora, kali ini datang dari kakaknya Dora atau sepupunya Dora, yaitu Diego. Pasti kalian tahu kan yang cowok itu. Nah itu sepupunya Dora guys. Dan ada juga lagunya, dan kalau misalkan diputar terbalik artinya juga rada-rada creepy gitu. Terus juga ada satu kartun lagi yang mungkin kalian juga banyak yang nggak tahu ya. Nah nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah kalau kalian penasaran gimana ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke videonya. Ini yang pertama ini ada Go Diego Go. So buat kalian yang belum tahu sejarah di balik kartun Go Diego Go, aduh bingung mau ngapain ya guys. Ini temen aku ngirimin video apa nih? Coba aku lihat ya. Wah, Pak Ganjar nih. Ganjar bangga zakat ASN Jateng, grafiknya naik. Gubernur terus Jawa Tengah Ganjar miliar Pranowo membuka dan memberikan arahan Rakorda Basnas dan Las se-Jawa Tengah di Hotel Grand Mercure, Sukoharjo pada Jumat 14 Oktober. Zakat yang dihimpun ASN pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Basnas Jateng terus mengalami peningkatan. Terhitung sampai pekan kedua bulan Oktober 2022 sudah mencapai 57 miliar rupiah. Kita mulai dari partisipasi teman-teman di pemerintahan. Alhamdulillah grafiknya di Jawa Tengah, di Pemprov ya saya mulai itu naik terus dan bagus naik. Kelipatannya juga sangat tinggi. Hebat. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Basnas Jawa Tengah dalam membangun pengetahuan mengenai zakat, infak, sedekah atau ZIS. Jangan salah, kekuatannya dahsyat sekali. Pak Yai Daroji ini sudah improve dengan berbagai kegiatan. Ada yang konsumtif, ada yang produktif. Wah hebat ya, program Pak Ganjar nggak pernah gagal ya guys. Selain sukses tentunya menguntungkan untuk rakyat. Jadi total basnya sebesar 57 miliar. Selain untuk pengentasan kemiskinan, hasil zakat juga digunakan untuk rehab pondok pesantren, masjid, madrasah, serta beasiswa. Wah keren banget ya Pak Ganjar. Kartun ini merupakan sebuah acara televisi anak-anak pendidikan interaktif animasi Amerika Serikat yang tayang perdana di Nickelodeon pada 6 September tahun 2005. Kartun ini diproduksi oleh Nickelodeon Animation Studio yang dibuat oleh Chris Gifford dan Valerie Walsh. Kartun ini masih saudara sama Dora the Explorer yang mengisahkan sepupunya yang bernama Diego, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang memiliki hobi untuk berpetualangan, menyelamatkan hewan, dan membersihkan lingkungan. Kayak cinta banget sama lingkungan guys. Nah kalau Dora ini lebih kepada kayak dia ini mencari sesuatu yang hilang atau mengantar hewan-hewan yang tersesat atau apalah gitu loh. Tapi kalau Diego ini fokusnya lebih kepada hewan-hewan gitu guys, khusus hewan. Jadi itulah sejarah singkat soal kartun Go Diego Go. Nah sekarang kita akan bahas lagu yang diputar terbalik. Nah ini aku dengarkan ke kalian dulu theme songnya yang belum diputar terbalik. Ya kedengarannya kayak fun-fun aja biasa ya. Tapi ketika kalian mendengarkan yang versi terbaliknya, kalian akan menemukan kata-kata yang aneh dan beberapa sulit aku untuk translate dan mengerti. Coba kalian dengarkan. Nah gimana guys, ada kata-kata yang kalian susah mengerti dan pahami kan? Jadi ya
emang gitu, kadang lagu-lagu yang diputar terbalik ada beberapa kata yang kayak nggak nyambung atau kayak gimana ya, kalau ditranslate ke Indo tuh kayak ngaco gitu kata-katanya. Next ini ada kartun yaitu Chilo. Pasti kalian baru denger kan? Jujur aku juga pas lagi cari-cari ide, aku juga baru tahu nih tentang kartun Chilo ini. Jadi Chilo, aku bener gak sih pengucapannya? Karena ini tuh berasal dari bahasa Prancis guys. Chilo adalah serial televisi anak-anak bertema pendidikan dari Amerika, Kanada, dan juga Prancis. Yang pertama kali ditampilkan di PBS Kids, Teletoon, dan France 3 dengan episode pertamanya ditayangkan di saluran aslinya pada September tanggal 9 tahun 2000. Acara ini kemudian dipindahkan ke PBS Kids, Teletoon, dan France 3 dengan episode terakhirnya ditampilkan di saluran itu pada April tanggal 20 tahun 2013. Serial ini didasarkan pada buku-buku oleh Helene Despautel. Ini susah banget nih bahasa Prancis ya. Ceritanya berpusat pada seorang bocah 4 tahun yang bernama Chilo yang terpesona oleh dunia di sekelilingnya. Jadi kalau kalian lihat, itu Chilo ini digambarkan sosok anak laki-laki yang kayak botak gitu loh guys, kayak tuyul. Sebelum kita membahas tentang konspirasi-konspirasinya, karena ini ada konspirasi dari Chilo, ini cukup serem nih guys. Nah kita bahas lagunya dulu nih. Jadi ini theme songnya yang normal, yang nggak diapa-apain. Nah sekarang kalian denger versi terbaliknya nih guys, karena ada beberapa kata yang kayak creepy dan kayak susah untuk dimengerti. Coba kalian dengarkan nggak tuh? Dengarkan. Oke, setelah kita mendengarkan lagunya Chilo ini, gimana menurut kalian? Ada yang serem, ada yang aneh nggak dari kata-katanya atau kayak B aja? Ya menurut aku ada beberapa yang aneh. Ya kita lupakan tentang lagunya tadi, kita bahas tentang teori konspirasinya guys. Yang pertama, teori kanker. Nah, mengapa si Chilo ini botak? Orang-orang bertanya tentang ini sejak Chilo ini menjadi sesuatu atau kayak terkenal gitu. Dan mengapa orang tuanya selalu begitu tenang, dan kenapa si Chilo ini kayak begitu rewel juga. Jadi si Chilo-nya rewel tapi orang tuanya kayak tenang-tenang aja. Entah orang tuanya terobsesi dengan penampilannya atau diam-diam kayak pengen dibotakin aja gitu. Teori ini mengatakan Chilo sebenarnya adalah balita yang menderita kanker. Alasan mengapa selalu ada batas bingkai putih dalam pertunjukan adalah karena Chilo berada di ranjang kematiannya. Jadi emang kartunya itu ada bingkai putih pembatas gitu. Oh, jadi itu menggambarkan kalau kayak batas hidupnya gitu kali. Kanker Chilo juga bisa menjadi alasan orang tuanya memanjakannya karena mereka ingin memberikannya kenangan indah sebelum dia meninggal dan mereka merasa bersalah menghukumnya karena penyakitnya. Atau dengan kata lain, Chilo meninggal sebelum serial tersebut dimulai dan narator hanya bercerita tentang cucunya kepada kedua anaknya. Teori lain bisa jadi Chilo tidak pernah menderita kanker dan sebaliknya lahir dengan gen yang mencegahnya menumbuhkan rambut atau pertumbuhan rambutnya sangat lambat dan mungkin perlu waktu bertahun-tahun sampai rambutnya ini bisa mulai bertumbuh. Dalam edisi Choute, kalau nggak salah ya ini, telah menyebutkan bahwa alasan sebenarnya Chilo botak adalah karena dia awalnya masih bayi dalam bukunya dan mereka ingin membuatnya tetap dapat dikenali oleh anak-anak. Oh, jadi Chilo ini dari buku dulu baru dianimasikan. Jadi di buku itu digambarkan kayak botak begini, makanya ya udah animasinya dibikin botak aja biar kayak anak-anak tuh ingat versi buku dan versi setelah dibikin animasi. Oke, ini ada VT guys yang menjelaskan tentang konspirasi di balik Chilo. Ini tapi kok gambarnya Illuminati ya? Ya mungkin ini teori konspirasi tentang membuktikan kalau Chilo ini kayak penderita kanker atau mungkin
berkebutuhan khusus lah guys. Ini yang pertama yang aku jelasin tadi di awal, kepalanya botak atau nggak ada rambutnya guys. Oke, yang kedua ini Chaelo ini menunjukkan agresif, padahal masih bocil tapi udah berani menentang ibunya. Kayak ibunya nyuruh kayak kembali ke tempat tidur, tapi si Chaelo bilang I don't wanna in bed, I don't wanna in bed, aku nggak mau balik ke tempat tidur. Wow, bocil-bocil penentang ya ini. You go back to bed. I don't wanna be in bed. I don't wanna be in bed. I don't wanna be in bed. Terus selanjutnya si Chaelo ini suka berhalusinasi. Jadi di salah satu VT ini ada mengatakan ada sosok imaginary friends-nya bernama Josh, dan si Chaelo doang nih yang tahu si Josh ini siapa. Sementara kayak neneknya sama ibunya itu kayak cuma memandangi dari luar gitu, kayak ini si Chaelo ini main sama siapa nih, kayak nendang bola sama siapa ini anak. Oke, selanjutnya dia juga suka gatal-gatal kayak garuk-garuk gitu. I don't know, ini digambarkan mungkin dia punya penyakit makanya kayak suka garuk-garuk gitu sampai bintik-bintik kan guys. Terus habis itu dia juga dikasih semacam obat gitu guys, kayak pil gitu. Ya ini menunjukkan, diperkuat kalau si Chaelo ini emang anak penderita penyakit, entah penyakit kanker atau apalah. Oke guys, gitu aja pembahasan kita tentang kartun-kartun yang lagunya diputar terbalik dan ada beberapa teori konspirasi. Dan kalau misalkan kalian ada ide buat konten-konten berikutnya, kalian bisa komen di bawah, Kak bahas ini dong, nanti aku bikinin. And thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.